Pemirsa, beberapa hari menjelang Idul Adha, Presiden Joko Widodo meresmikan kick-off penyelesaian HAM berat secara non-yudisial di Kabupaten Pidi, Aceh. Kasus Rumah Gedong menjadi salah satu yang direkomendasikan tim. Seperti apa hasil dan apa yang diharapkan kelak, berikut laporan tim iNews. Penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial atau tanpa peradilan didorong pada upaya pemulihan hak-hak korban dan keluarganya. Namun masih ada banyak korban lain mengharapkan penyelesaian HAM berat secara yudisial tetap harus dilakukan. Kepada iNews, Ketua Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Profesor Makarim Wibisono, menjelaskan pro dan kontra seputar isu ini. Non-judicial proses berusaha untuk melakukan langkah-langkah yang khusus ditujukan kepada para korban dari pelanggaran HAM masa lalu. Ya, jadi ini adalah sebenarnya bagaimana mengusahakan agar supaya para korban yang menderita akibat dari pelanggaran HAM masa lalu itu ya, dipulihkan hak-haknya, baik hak-hak sebagai warga negara maupun juga hak-hak konstitusionalnya. Ya, oleh karena itu kita juga mengharapkan ya bahwa juga proses non-judicial mechanism ini juga bisa membuat agar supaya jangan sampai ya masalah pelanggaran HAM masa lalu ini terulang kembali. Jadi ini bisa merupakan suatu usaha daripada pencegahannya. Presiden Jokowi mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. 3 kasus diantaranya ada di Aceh, yakni kasus Rumah Gedong tahun 1989, tragedi Jambu Kepok tahun 2003, dan peristiwa Simpang KKA tahun 1999. Komite Peralihan Aceh atau KPA yang beranggotakan para mantan kombatan GAM berharap alih fungsi bangunan bekas Rumah Gedong yang menyimpan riwayat sejarah konflik Aceh bisa bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Kan kita ini kalau berbicara sejarah tentu tidak semata-mata baik, ya. Ada juga sejarah-sejarah yang kelam itu yang harus kita lestarikan. Maka sangat kita sayangkan ketika pengalih fungsian Rumah Gedong ini dilakukan oleh pemerintah. Maka dalam hal ini kita tidak menginginkan Rumah Gedong itu dialihfungsikan. Seharusnya di situ memang dibangun sebuah monumen, sekolah ataupun yayasan yang bisa melestarikan Rumah Gedong tersebut menjadi sebuah museum dan juga agar masyarakat Aceh generasi selanjutnya mengetahui tentang sejarah-sejarah yang terjadi di Aceh. Azhari mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial memang tidak ada dalam butir kesepakatan MOU Helsinki. Namun demikian, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah berupaya untuk melakukan penyelesaian hak-hak korban. Bukan membawa kenangan kepada masa konflik dahulu, tapi ini adalah sebuah sejarah, sebuah peristiwa yang perlu kita ingat agar tidak terulang lagi di kemudian. Dari data sementara, terdapat 99 korban yang mendapatkan kompensasi dari 3 peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh. Jumlah ini akan terus bertambah. Masing-masing korban akan mendapatkan pengobatan gratis, pemberian kartu Indonesia Sehat, beasiswa, dukungan dana wirausaha, hingga kartu izin tinggal terbatas. Dari Kota Banda Aceh, Pidi dan Jakarta, Taufan Mustafa, Jamal Pangwa, tim iNews melaporkan.